Ohayo gozaimasu minasan. Hai minasan, genki desu ka? Genki desu ne? Hai yokata desu. Hai minasan, hari ini hari libur, yaitu hari Minggu. Tapi saya mau ngevlog sedikit mengenai desa saya. Jadi ngevlog saya sekarang ini bukan mengenai tentang Jepang atau seputar Jepang, tapi hari ini khusus untuk ngevlog seputar desa saya. Saya mau memperkenalkan bahwasanya desa saya ini adalah Desa Pluneng yang terletak di Klaten atau Kabupaten Klaten ya, Klaten Jawa Tengah. Dan Desa Pluneng ini adalah desa yaitu sumber mata air, yaitu terkenalnya adalah mata airnya sendiri, yaitu Pluneng namanya. Makanya desanya dipanggil Pluneng. Oleh karena itu saya akan sedikit memberikan vlog seputar lingkungan sekitar yang ada di Pluneng. Bahkan mata airnya sendiri atau di Desa Pluneng ini selokan-selokannya atau kalinya yang kecil itu masih bersih minasan. Itu berawal dari mata air yang umbulnya itu sendiri, atau sebutan dari mata airnya di Klaten itu namanya umbul. Oleh karena itu kita akan ngevlog menggunakan sepeda minasan. Kita akan sepedaan pagi karena udaranya masih enak ya minasan, masih udaranya pedesaan banget. Kita akan muter-muter di sekitar Desa Pluneng dan kita akan lihat sekelilingnya bahwasanya desanya masih asli. Oleh karena itu jangan lupa like and comment dan subscribe. Dan jika ada teman-teman yang mau tanya seputar Jepang, mengenai Jepang, boleh komen dan tanya-tanya di bawah ini untuk kelanjutan video berikutnya. Oke minasan, aku udah gak sabar buat muter-muter di desa ini, mau ngasih tahu teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita lanjut ke video berikutnya. Let's go. Hai minasan, hai, persiapannya sudah siap di sini. Oke, tinggal gas saja, langsung saja, nggak usah lama-lama. Oke, lanjut, let's go. Hai, oke minasan, sepedanya udah siap, kita tinggal let's go. Tinggal gas. Hai, lokasinya, pedesaannya masih asli, banyak rumah-rumah dan pohon-pohon. Hai, saya mau ngasih tahu bahwasanya mata airnya masih bersih di Desa Pluneng ini. Contohnya ini, jadi masih kelihatan ya. Untuk sampah-sampahnya sampah alam ya, jadi seperti daun-daun, terus ranting dan lain-lain. Tapi bersyukurnya di sini desanya masih asli, bisa dilihat sendiri asli. Dan untuk airnya masih oke, tidak ada pencemaran dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kita lihat desanya seperti apa. Hai, lokasinya seperti ini guys, asri sekali. Jadi untuk kehidupan yang ada di kota ataupun di desa, udah pasti di desa lebih enak banget dalam segi lingkungan dan kenyamanan ya guys, karena di sini adem dan lain-lain. Kalau di kota kan panas ya guys, panas dan penuh polusi. Hai, di Desa Pluneng mata airnya masih oke guys, seperti ini guys. Hai, nah biasanya di sini tuh mata airnya digunakan untuk hewan ya guys. Digunakan untuk memelihara ikan koi seperti itu, dan sisanya dialirkan ke sawah-sawah seperti ini, di pesawahan untuk irigasi ya guys. Ada anjing guys.
itu biasanya ada ikan seperti ini guys. Nah di sini ada ikan guys, ikan emas ya, ada ikan koi juga dan banyak ikan lagi. Nah biasanya di sini desanya sudah dekat dengan mata air, jadi rumah-rumahnya ini sudah dekat dengan mata air, maka dari itu di depan rumah aja, di depan rumah mereka atau rumah warga itu bisa digunakan untuk memelihara ikan. Contohnya seperti ini, mata airnya masih jernih sekali, mantap. Kalau lihat air seperti ini rasanya pengen nyebur guys, pengen berendam kakinya dan bisa berenang, enak sekali. Desanya sangat asri, airnya berlimpah tanpa disalurkan ke PDAM aja, kita ambil dari sumur pribadi dan tidak usah dalam-dalam ya guys, untuk untuk mengebor sumurnya paling sekitar 5 meter atau 4 meter sudah bisa dialiri, bisa dapat air untuk kehidupan. Kalau ini desa Bruneng, di kantor desanya guys, itu memang untuk kolam ikan ya guys, bukan dari sumber mata air. Jadi kalau memang dari sumber mata airnya dari sini guys, dari selokan yang kecil-kecil itu, selokan kecil-kecil itu berasal dari sumber mata airnya itu. Di sini ada 2 sumber mata airnya. Ada sumber mata air yang besar, yaitu disebutnya Pluneng cowok atau Pluneng lanang. Yang kedua, sumber mata air yang kedua itu adalah Pluneng cewek atau Pluneng wedok, sebutan dari desa ini atau di Klaten ya guys. Nah jadi sangat berlimpah sekali. Mungkin di desa di Klaten masih banyak lagi, karena desa di Klaten itu banyak sumber mata airnya juga, tapi salah satunya yang terkenal yaitu di Pluneng. Lokasinya di Pluneng, pasti kalau orang Klaten pasti tahu ya. Nah seperti ini guys, diisi air yang bersih dan banyak ikannya. Wih, ada banyak ikan guys, yang besar-besar. Wah gila. Ini juga mungkin bapaknya habis mancing ya guys, ikannya besar-besar, gila, mantap. Dan itu nggak usah jauh-jauh nyari mata airnya atau nyari tempat untuk kolam ikannya, karena di depan rumah sudah bisa untuk kolam ikan. Mau ngasih tahu guys, yang saya bilang tadi bahwasanya di depan rumah aja banyak ikan ya guys, yaitu ikannya ini dipelihara oleh tuan rumahnya yang di depan rumah ini. Jadi memang dipelihara guys. Seperti ini ikan koi, ikan mas yang gedenya sebesar kaki-kaki. Gila, banyak sekali. Bisa lihat sendiri ya guys, ikannya ngeri, mantap. Dan di situ adalah sumber mata air yang saya bilang tadi, namanya Umbul Cowok atau Umbul Lenang. Di situ sekarang sudah dirawat oleh desa, dari perangkat desa, dan akhirnya digunakan untuk objek wisata. Jadi dulu mata airnya itu bisa buat berenang, tapi lokasinya masih alam seperti ini. Jadi belum dibangun menggunakan semen, belum di keramik dan lain-lain. Tapi sekarang untuk yang lain sudah diperluas, diperbaiki, dan hampir sama seperti tempat untuk berenang. Tapi airnya masih jenis seperti alam, masih dari sumbernya, tidak menggunakan pamporit atau yang lain. Gila guys, mantap sekali. Ada yang mau kesini? Lokasinya di Pluneng.
dan mantap sekali. Ikannya ngeri-ngeri. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lihat-lihat lagi sekitar yang lain di desa-desa yang Blunang ini, desa di lingkungan yang sekitarnya. Oke, selamat tinggal ikan-ikan yang cantik. Kita ketemu lain waktu. Oke guys, kita lanjutkan. Misalnya seperti ini guys. Kita goes. Ini masih sekitar jam 9:30. Tapi kebetulan cuacanya masih mendung. Hari ini hari Minggu, cuacanya mendung. Enaknya untuk istirahat atau tidur guys sampai sore. Wah, mantap banget. Jadi bangun tidur. Ini guys, Desa Blunang, Kecamatan Kebonarum. Jadi Jawa Tengah ya. Desa Blunang ini berasal dulunya ada pohon besar. Ada pohon besar guys. Gue kaget guys. Nah, di sini sumber mata airnya guys. Mata air Blunang. Jadi bisa digunakan untuk berenang juga sebenarnya. Bisa digunakan untuk mandi. Di situ aja anjing guys. Medeni. Oke. Kita pakai sepeda terus akhirnya kita sampai sini. Rasanya enak banget guys. Ada yang mau mandi di sini, mau berendam, mau keceh. Nah seperti itu. Jadi warga sekitar masih menggunakan lokasi Blunang ini untuk mencuci karpet seperti ini. Mencuci karpet dan digunakan untuk mencuci motor juga, mencuci baju. Terus yang di ujung sana itu umbulnya, jadi bisa digunakan untuk mandi juga guys kadang. Jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke tempat pemandian karena di desa ini adalah sumber mata airnya jauh banget, jauh lebih segar, jauh lebih murni dan tentunya bersih. Itu guys biasanya untuk nyuci karpet dan lain-lain. Jadi digunakan untuk warga sekitar dan di sini sudah dikelola oleh perangkat desa dan akhirnya digunakan untuk objek wisata. Jadi mantap sangat. Ini guys, kalau ini tampak depannya ya guys. Jadi seperti pemandian tapi pemandiannya ini airnya berasal dari Desa Blunang langsung atau Umbul Blunang ya. Jadi kalau nggak salah, setahu saya itu umbul itu bisa terbentuk oleh akarnya dari pohon apa ya namanya? Ini guys, pohonnya namanya apa ya? Lupa saya. Pohonnya namanya, oh iya, pohon beringin kalau nggak salah ya. Pohon beringin dan akhirnya pohon beringinnya besar. Di sini pasar guys, pasar kecil ya. Pohon beringin, dari pohon beringin itu akarnya menjorok ke bawah, menjorok ke tanah ya guys. Terus kalau nggak salah itu sampai ke bawah, sampai berapa meter gitu, puluhan meter, dan akhirnya di bawah itu, di bawah lantai ini atau tanah ini kan ada sumber mata airnya, dan kebetulan sumber atau airnya itu tertancap oleh pohonnya itu, akar pohonnya, dan akhirnya di pohonnya itu muncul sumber mata air dari bumi, dari tanah ya guys. Mbak, terus dan sampai sekarang pun pohonnya masih guys, sampai sekarang pohonnya masih, dan mata airnya sampai sekarang pun masih keluar airnya dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar dan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kita di sini akan menuju ke
lokasi kedua. Lokasi kedua ini adalah lokasi kedua namanya Umbul Cewek atau Umbul Wedok ya kalau dalam bahasa Jawa. Umbul Wedok. Tapi Umbul Wedok ini tidak sebesar Purunan tadi. Kalau Purunan udah lokasinya dibuat seperti sedemikian rupa dan pun mata airnya lebih besar dibanding yang Umbul Wedok. Kalau Umbul Wedok juga mata air tapi tidak sebesar di Purunan. Seperti ini guys, alami banget. Dan umbulnya ada di sini, umbulnya sebenarnya ada di sini, tapi di sana di sebelahnya itu digunakan untuk pemandian sekarang. Dan pemandiannya pun di desa ini masih terbilang cukup murah sekali. Kalau nggak salah dulu saya itu cuma bayar parkir motornya aja, atau kalau pakai mobil ya pakai mobil. Terus bayarnya satu orang 2.000 rupiah guys. Tapi sekarang kalau nggak salah 5.000 kalau per orangnya. Jadi terbilang masih murah sekali. Bisa sak puasnya. Ini guys. Biasanya untuk mandi dan lokasinya itu di desa ya guys. Di saat seperti ini. Cuma kebanyakan lokasinya hanya satu kolam sini untuk permandian ya. Pemandian dan untuk lansia, untuk anak-anak kecil, dan tingginya pun nggak dalam ya guys. Paling 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi nggak cukup dalam. Bisa digunakan untuk ibu-ibu, anak kecil. Jadi hampir semua kalangan bisa menggunakan ini, dan mata airnya masih bersih sekali. Banyak dari luar Klaten pun kesini juga untuk sekedar mandi, wisata, dan refreshing. Lokasinya seperti ini. Jadi masih asri sekali. Dan lingkungan di sini pun ya cukup terbantu dalam perekonomian, karena mereka juga UMKM ya guys, bisa berjualan di lokasi-lokasi wisata seperti itu. Tapi lokasinya di sini masih asri sekali, masih enak. Oke, kita lanjutkan. Lokasi masih asri, enak sekali. Jadi bagi teman-teman atau minasan semua yang berniat untuk pergi ke Jepang untuk mencari modal sebanyak-banyaknya dan bekerja di sana, bisa mencari uang Pak, untuk investasi di desa-desa seperti ini. Maksudnya carilah modal sebanyak-banyaknya di negara Sakura ya, untuk masa depan yang lebih cerah di Indonesia. Jadi kebanyakan orang-orang yang dari Jepang, hampir 80% mereka sukses di negara sendiri jika dalam pengelolaan uangnya itu benar ya guys, bisa digunakan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masa depan. Oke, jadi mungkin untuk vlog di sekitar Umbulnya cukup itu. Kita akan keliling di pedesaan yang ada di sekitar Purunan. Di sini desa-desa, perbandingan desa dan sawah atau lokasi untuk bercocok tanam atau persawahan atau perkebunan juga ada. Itu hampir mayoritasnya ladang guys, ladang atau sawah, tanaman padi, tanaman cabai, singkong dan lain-lain. Kacang pun juga ada banyak. Di sini kita bersyukur di Indonesia bisa memiliki lokasi yang strategis di negara tropis ya guys. Ada 2 musim.
kita bersyukur karena lokasinya kita bisa ditanami segala macam tanaman yang ada di Indonesia khususnya ya. Itu hampir semuanya bisa tumbuh dan berkembang seperti ini ya guys. Ada banyak tanaman cabai dan di sini pun nggak hilang guys. Hasilnya tidak diambil orang walaupun malam dan sebagainya, karena ya maaf untuk kebutuhan pangan di sini masih oke, masih tercukupi karena kebanyakan dari warga di sini pun hampir semuanya ya, enggak hampir semuanya sih, hampir 80% juga memiliki lokasi untuk bercocok tanam atau memiliki tanaman. Jadi mereka masih punya cadangan makanan ya guys, tidak kurang-kurang. Jadi kita bisa lihat sendiri lokasinya asli, dan ini juga airnya berasal dari sumber mata airnya tadi. Jadi walaupun tidak usah ke sana, di sini pun juga bisa mendapatkan kebagian jatah untuk terasering ya guys. Maaf, untuk irigasi ya guys. Irigasi dari pesawahannya itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang hampir nggak ada keringnya. Tidak ada keringnya lokasi di daerah Pelunang ini. Di tempat warga sekitar yang ada di lokasi Umbul, bahkan jauh di sana yang mungkin di desa sebelah sana juga kena dampak dari aliran sumber mata air dari Pelunang itu sendiri. Dan ini nanti muter terus akhirnya turun ke bawah juga nanti di samping desa itu ada desa Kebonarum lagi, di bawahnya lagi nanti akan juga kena dampaknya. Jadi hampir di sekitar lingkungan Pelunang itu mendapatkan aliran air dari umbulnya itu tadi sendiri. Makanya kita bersyukur berada di Indonesia, tidak kekurangan makanan dalam segi aspek kehidupan juga masih oke. Berbeda jauh dengan maaf negara-negara yang lain yang mungkin banyak yang kekurangan makanan dan lingkungannya udah terdampak polusi dan tercemar lingkungan. Maka dari itu saran saya, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik supaya semuanya bisa dan baik dan bisa berlanjut di generasi berikutnya. Itu bapak-bapak yang sedang memacu, yang sedang bercocok tanam, terutama padi guys. Hey, oke, kita istirahat dulu guys di bawah pohon di pinggir persawahan. Kita duduk-duduk sambil liatin airnya mengalir, liatin pemandangan di sekitar untuk refreshing ya guys, dari pekerjaan, dari masalah hidup, dari hal-hal yang kurang baik. Dan di sini sangat membantu sekali melihat alam. Saya kebetulan suka alam, melihat alam seperti ini di alam, dan sangat membantu untuk refreshing yang lain. Duduk dulu guys. Oke. Apakah ada yang punya hobi seperti ini di dalam kesenian? Terus akhirnya mendengarkan aliran air, terus menenangkan hati dan pikiran, dan bisa refreshing. Jadi refreshing itu nggak harus mengeluarkan uang yang banyak. Ini free, dikasih oleh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih dari Sang Pencipta, dikasih dari Tuhan, free, tidak harus membayar uang yang banyak. Di lingkungan sekitar kita bisa mendapatkan tempat untuk refreshing juga,
tanpa jauh-jauh mengeluarkan uang yang banyak. Oke, mungkin cukup sekian ya guys, vlog dari saya. Kalau ada salah katanya saya minta maaf, dan kalau ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati minasan semuanya, saya mohon maaf. Kita lanjut di vlog yang berikutnya. Saya terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir atau telah menonton video ini. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu adalah gratis guys. Jadi jangan lupa terus tonton di vlog-vlog berikutnya mengenai seputar kehidupan di Indonesia atau di Jepang. Kita akan bahas tentunya di vlog berikutnya. Silahkan nanti komen di bawah ini. Hal apa yang ingin minasan temunya tanyakan, bisa tanyakan kepada saya. Nanti sebisa mungkin akan segera saya jawab. Oke, minasan, hontou ni arigatou gozaimasu. Jamata. Bye bye.